badai di mataku jobnya lebih banyak aku misalnya. Pasti duitku lebih banyak. Kembali lagi. Kayak Beko. Balik lagi di podcast. Di apa? Yuk podcast. Oke. Yuk bener kan tadi agak belibet ya? Ya. Iya. Pak, ngapain pakai masker? Hah? Ngapain pakai masker? Aneh. Boning Pak ya. Oke. Tapi kali ini benar-benar berbeda Pak. Ini ada salah satu sosok makhluk yang Iya dong, kan seseorang. Iya, seseorang yang cukup punya nama di Kota Medan. Punya Wih. taji. Wih. Ayam. Hah? Ayam jago. Bang jago kalau ini. Seorang MC. Yes. Terus juga bintang iklan ya. Widih. Terus juga dancer. Oh, Mantan dancer. Yes, yes. Terus juga punya WO juga, Pak. Luar biasa. Semua serba bisa. Serakah sekali Anda. Serakah sekali. Kita perkenalkan ada Fahmi. Thank you Selamat Bapak. datang Bang Thank you. Fahmi ya. Yes. Di Ola Podcast. Ini bagian dari program Room Session. Indah sekali studio ini. Ini katanya set baru ya? Set baru kita. Wih. Dan ini yang pasti cuma bisa kita temui satu-satunya di Medan hanya di Katara Studio. Dalam studio. Setiap episode beda set. Beda set. Itulah saking banyaknya spot foto yang bisa dijadikan spot. Atau memang nggak siap? Set X. Iya. Tapi yang pasti kita pengen kenalan dulu nih sama Bang Fahmi. Mungkin juga penonton YouTube kita, teman-teman juga Udah pasti kenal. ya Pokoknya yang sering undangan, yang sering kondangan, walaupun nggak diundang, itu selalu Numpang makan Iya, dong berarti. dong. Plastik. Pasti jumpa sama Pak Fahmi lah. Karena saya ketua mereka gitu. Saya yang bawa mereka. Apa aja kesibukannya Bang selain MC Bang? Tadi kan udah disebut. Iya, kita tanya dulu nih dia lagi ngerjain apa gitu. Oh, terus ngapain Bapak sebutin tadi? Kan Bapak suka ngulang-ngulang ini loh. Bapak kenapa sih Pak? Hah? Silakan lanjutkan Bang. Nah, kalau MC ya semua orang tahu MC lah. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri nih selama COVID, PPKM, event tidak ada, ya kan? 3 bulan ini wedding pun tidak ada. Kemarin kan event ada, wedding ada. Event nggak ada, wedding ada. Sekarang event dan wedding pun sudah tidak ada. Dua-duanya nggak ada. Berarti MC hilang dong. Jadi sekarang ngapain Pak? BO, open BO. Jual di rupa. Tapi kan udah mulai kan ada satu. Baru 2 mingguan inilah, 2 mingguan ini baru mulai jalan. Tapi ya dengan regulasi yang masih agak sedikit rumit, ya membuat beberapa klien kita masih banyak yang postpone, menunda lah, karena kan nggak boleh makan di tempat. Tapi emang bener Pak, selama PPKM ini banyak klien kita tuh yang akhirnya antara mau maju atau mau mundur gitu ya. Karena kalau misalnya maju takut yang datang juga nggak ada. Jadi bikin acara kan buang duit juga itu kan sebenarnya nggak balik modal. Sebenarnya buang duit sih enggak, malah justrunya kan sekarang jadi lebih hemat. Tapi kan nggak bisa dipungkiri kan kalau orang udah nyiapin dana untuk menikah itu, kalau yang memang well prepare untuk dana untuk menikah, pasti kan mereka berharap sesuatu yang wah. Benar. Kayak kemarin terakhir wedding tuh, waktu masa transisi kita udah mulai masuk ke PPKM daruratnya, masih ada wedding yang tersisa, itu kasihan. Iya. sih. Karena mereka setnya udah mewah sekali. Wah, tapi nggak ada Tapi jadi tamu nggak ada undangan. orang. Gitu. Jadi udah royal, bahasanya kita bilang dari Royal dekornya wedding. royal wedding, tapi nggak ada orang. Vendor-vendornya udah semua gitu. Cuma Makannya tiba-tiba jadi hampers kan, Hampers. ada hampers, ruangan tuh jadi blong karena semuanya pada ngantri dimakan. sedih Pak. Lihatnya menyaksikannya tuh sedih kayak mereka udah spend banyak uang di situ tapi yang Mejanya bolong semua. gitu. Mejanya bolong semua. Kalau aku sih ya nggak, namanya juga itu kalian kan mainnya di bisnis itu Yap, gitu. yap. Tapi kalau dibilang tadi kayak nggak balik modal itu sebenarnya nggak tepat mungkin ya. Kenapa Pak? Kan itu pernikahan bukan bisnis. Kan mau kawin. Iya. Udah disiapin duitnya memang untuk menghadirkan orang-orang. Ini Bener. intinya dari sebuah Bener. sebuah pernikahan ataupun sebuah pesta adalah mengurangi ataupun meniadakan yang namanya fitnah. Ya. Membunuh orang. Buat ngasih tahu orang bahwa kita sudah menikah. Menikah. Itu kan tujuan Betul. utamanya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang yang memang wedding itu ngarep modal balik ada, Pak. Bener Pak, Bapak harus Ada. tahu Pak, orang tua tuh biasanya kebanyakan kayak gitu Pak, berharap uang amplopnya lebih besar dari budget yang udah mereka keluarin. Ngomong aja nggak usah dikalkan nanti. Berharap untung.
berapa minimal balik modal. Balik modal berapa itu orang tua tuh biasa kayak gitu, Pak. Tapi kalau ini kan ibaratnya kan sebenarnya seyogyanya itu kan kayak cuma 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, tetangga. Iya kan? Kok sekarang tuh jadi ribet kali gitu, belum lagi ya yang mesti pakai bunga ini apa Dekor ya, Pak, pakai ya. pedang pora padahal enggak ada. Kan ada angkat. Pedang pora. Oh, Emang ada yang pedang pora tapi gak ada ada tapi yang pedang pora bajunya Linmas. angkatan Hansip. Tapi sadar nggak sih wedding sekarang itu jatuhnya bukan lagi esensi sakralnya, tapi jadi kayak ajang apa ya? Unjuk gigi nggak sih? Iya. Setuju. Ya nggak sih? Kayak kita tuh jadi, aku tuh sampai males sekarang datang ke wedding bukan karena apa-apa bang. Karena aku males ketemu orang-orang yang Iya, Pakai baju apa hari ini? belum lagi kau nggak tahu aku siapa. Kau nggak tahu aku anak siapa. Kau jawab aku anak Tuhan anjing kayak gitu. Kayak aku makanya nyut mau Kena pantau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu awak yang pakai sepatu kasoge Begitu keluarin handphone awak mau foto, handphone awak nggak 3 kamera, langsung sembunyi. Iya. Sombong kelihatan. Tapi benar emang kalau misalnya sekarang itu Kenyut bilang suasana sakral sebuah wedding itu nggak ada lagi karena yang ada tuh jadi lebih ke suasana selebrasi doang. Nggak setuju. Kenapa? Nggak setuju. Ya lah, anda kan di sisi itu. Bukan maksudnya. Semakin mewah, semakin mahal. Makin banyak cuannya Fahmi. Iya. Nggak, bukan maksudnya gini. Sakral nggak sakral, makanya kan kita sekarang kayak misahin ya akad sama resepsi kan. Memang yang paling sering terjadi itu pada saat resepsi itu muncul sih. Iya. Nah kayak gitu-gitunya muncul kan. Makanya kalau Fahmi biasanya kalau Fahmi yang MC ataupun kita yang nge-lead eventnya, Fahmi berusaha akad itu berarti. Akad itu Khusus untuk acara iya, akadnya akad itu harus dibuat- berarti, dibuat santai banget, Dibuat benar-benar khidmat intimate ya. dengan keluarga supaya berasa banget masih nangis-nangisnya kayak gitu-gitunya kita buat benar-benar. Nah, kalau memang di resepsi ya udah yang kayak Abang bilang. Terjadilah itu. Iya, emang. Di situ keluar arogansi, di Iya, situ iya. jual bahkan nanti dua keluarga itu bisa keluar masing-masing arogansinya masing-masing kan. Iya. Keluarga si A Jawab, arogan Bang. dengan sini ya. Jadi gitu. Sorry, itu kalau WO itu sampai nyediain yang ini nggak sih? Stuntman untuk nangis. Tapi ngomongin dunia MC gini kan, sebenarnya kayak selalu ada ya, mau dimanapun tempatnya itu budaya kita tuh ada abangda, ada adinda, ada ketua. Ada budaya-budaya senioritas yang kadang nggak bisa kita pungkirin. Wow. Ada etika-etika buruk yang kadang terjadi. Wow. Bapak sendiri pernah nggak ngerasain kayak apa ya, orang underestimate gitu atau senior-senior ataupun ada teman-teman MC yang kayak kau siapa sih gitu? Kok MC baru? Wow. Sepak terjang Atau tuh bahkan masih nggak mau diajak ngomong dipertanyakan. pun nggak mau gitu, buang muka gitu. Ini kalau ini kalau dimulai lagi ceritanya bisa ribut besar lah. Nah, ingat Pak yang saya bilang tadi jangan sebut nama. Kalau Bapak sebut nama, nggak, kalau Bapak sebut nama, jadi ini kan aku cuma ngomongin pengalaman yang experience-nya aja. Ya, maksudnya gini, kalau first time kami itu start mungkin 6, 7, 8 tahun yang lalu. Kalau kita bilang pertama kali mulai, ya tidak terpandang lah. Kami nggak mesti ceritain detailnya gimana lagi karena itu sudah pernah menjadi huru hara ya kan. Jadi lebih bagus jangan ceritain. Aku nggak mau komen bagian ini. Aku nggak mau komen. Maksudnya itu nanti separah apa huru haranya? Oh, enggak. Jadi kalau di awal-awal itu bisa Fahmi katakan, Fahmi sih ngerasain fase di mana kita itu bukan siapa-siapa, yang waktu kita berusaha untuk terjun ke dunia itu benar-benar ya mungkin Fahmi rasa sih itu dianggap entah nggak berarti gitu kan waktu Padahal kan sampai sekarang kan Pak dianggap nggak berarti. Iya sih. Dia mungkin beberapa orang masih menganggap, tapi gini, Fahmi selalu bilang kita selalu kalau kerja nggak perlu mikir pandangan orang. Iya sih. Pandangan orang buruk, dan kita buat yang baik aja orang pasti bisa mandang kita. Bahkan sekarang aku sering ngeluarin tuh kata-kata dengan ejek, hina, ejek, tiru. Jadi banyak orang itu akhirnya ngejek kita, ngina kita, tapi besok niru. Udah biarin aja sudah. Gitu. Intinya apapun Pak yang kita kerjakan Pak, mau baik mau buruk pasti selalu ada opini orang. Akhirnya Fahmi selalu bilang gini, tapi ini kesannya beberapa orang mungkin mengamatinya jadi kesan kayak sombong. Fahmi selalu bilang gini, akhirnya semua orang yang ngomongin kita itu kita bisa bungkam dengan bukti aja, udah selesai. Dengan Dan prestasi. dengan prestasi. Fahmi bilang gini, lo sekarang bilangin aku, nah sekarang di titik ini kamu di mana, aku di mana, udah itu aja lah sekarang. Iya. Oh.
Kalau kamu sekarang posisi kamu sekarang di depan aku, kamu ngomongin aku nggak apa-apa. Aku terima sekarang ini, tapi aku bakal kejar kau, selesai. Kayak gitu aja. Kalau perlu kita kejar, kita potong. Jauh, tinggal putus, jauh-jauh. Itu kemarin yang ngomongin bapak, yang rendahin bapak itu udah lebih kaya dari bapak sekarang. Nggak berani ngomong ke situ. Apa ya, orang kalau ngomong kebenaran itu kok takut-takut. Enggak, karena gini. Kalau kaya itu kan sensitif. Fahmi bisa dibilang orang sekarang pura-pura kaya. Tapi yang paling tahu kaya apa nggak kaya kan sebenarnya kita sendiri. Kita nggak bisa gambar Fahmi sok nih bilang, wah badai di mataku jobnya lebih banyak aku misalnya. Pasti duitku lebih banyak, belum tentu. Memang ada harta bapaknya, ada 50 Ya benar juga. Ya itu. Gak ada. Miskin. Terusan nasabah prioritas BC aja pakai sendal. Betul. Jadi tapi makanya Fahmi bilang prestasi yang kita tunjukin sebenarnya adalah dulu Fahmi ini serius nih. Contoh nih dulu, kalau misalnya kita nyari MC lah, Fahmi buat patokan pada saat dulu Fahmi mau challenge diri Fahmi supaya aku makin naik. Fahmi segini aja, setiap acara besar, lu masuk gak ke dalam kategori pilihan? Nah, challenge Fahmi itu dulu tuh. Jadi kalau setiap acara yang gede itu kita makin hari makin masuk ke dalam pilihan-pilihan itu dan makin banyak kita menang dalam posisi itu, maka kamu makin hari makin baik. Nah, jadi kita buat presentasi sendiri dong. Karena kan Fahmi bukan MC, bukan yang belaga jadi artis. Jujur MC memang ini bisnis. Makanya kami buat metode. Metode gimana cara masuk ke market, metode gimana harus bisa bersaing sama teman yang lain, mau itu bersaing positif, mau itu bersaing nggak positif pun kita libas. Karena kan ada yang, ya itu dia bilang, ada yang ngejein kita, ada yang nyepelein kita. Itu kalau Fahmi pikirnya kalau sama yang kayak gituin Fahmi, udah libas putus. Separah apa dulu pernah low blow? Aku kalau bilang low blow itu kayak ejean yang parah gitu, separah apa tuh? Pernah apa? Sebenarnya kalau mulut Fahmi nggak tahu karena kan orang nyeritain di belakang, ya kan. Tapi kalau misalnya tindakan mungkin ya benar mungkin kayak nyepelein. Bahkan Fahmi itu pernah ngerasain ini jujur. Kalau voice production Fahmi itu kan nggak sebagus Badai. Nggak, maksudnya banyak yang lebih bagus, lebih low-nya lebih enak, suaranya lebih bulat. Banyak yang pernah di awal tuh bilang suara dia aja nggak ada apa-apanya. Itu suara dia tuh juga akan bisa masuk kemanapun. Suaranya cempreng lah suaranya ini. Jadi Fahmi pun bingung tuh. Ternyata Fahmi bingung. Lah aku nih dan ini waktu pertama kali Fahmi start MC, Fahmi pernah ngerasain fase di mana, dan itu masih goblok banget ya. Acara itu manggil artis, karena Fahmi mungkin dirasa kurang worth it, kurang bagus. Waktu mau manggil artisnya, MC-nya diganti. Asik ya gitu kan. Itu kayak membunuh diri, kayak mau lompat ya. Dan kayak itu kayak bentar, ada tisu nggak? Ini Enggak. nanti gua meneteskan air mata loh, Pak. Dia udah lewat fase. Jadi mau diganti dan pada saat itu yang itu bilang sama Fahmi, Fam, sorry ya Fam, kita ganti dulu ya, suaranya biar lebih bagus waktu manggil artisnya. Udah lah, nggak usah dibahas. Siapa itu? Nggak lah, itu orang mall. Enggak, siapa itu? Orang mall mana? Ada. Plaza Medan Fair? Nggak. Dan Recruit City Walk ya, Recruit City Walk bukan ya? Allah, ini zaman dulu kali, masih zamannya Palladium Berjaya waktu itu. Oh, di Palladium berarti. Palladium Berjaya. Sengaja dia cari aman, Palladium kan udah tutup. Iya. Nah, jadi dan akhirnya dibilang, kami tanya kenapa pas akhir gitu kan, kenapa? Gak mikir-mikir lah Fam, sekarang yang laku itu, sorry nih ya, sekarang kita bukan bicara soal LGBT, tapi yang laku-laku itu memang harus agak gini sedikit supaya rame. Ini swear nih. Sumpah. Dari beberapa hari setelah itu, aku sampai langsung kayak survei dan check and recheck gimana nih. Ya udahlah, terjun lah kalau memang mau melambai lah sudah. Namanya mau cari makan. Pada saat itu memang perut lapar. Kita tahu ini untuk kerja, gitu kan. Udah ini nih, udah survei juga gimana gaya-gayanya, gimana gini-gininya. Udah, tapi ya Fahmi selalu bilang Allah itu adil. Ketika Fahmi mencoba sampai ke sana, Fahmi udah mulai belajar tuh gaya-gayanya gimana, baju-bajunya gimana. Tiba-tiba sebulan ada yang nelpon. Sebulan itu tiba-tiba ada 2 kali, 3 kali manggil tanpa Fahmi sempat untuk mengeluarkan ilmu baru tadi itu kan. Jadi masih pakai ilmu lama. Ujung-ujungnya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan terbentuk repeat order. Terbentuk repeat order yang dimana akhirnya market itu mengatakan ya udah kita maunya Fahmi. Fahmi sih selalu bilang target lu mau di bidang apapun kalau jadi MC itu sekarang beda, zamannya beda deh.
Kalau kita dulu, kita harus buat sebagus mungkin supaya repeat order. Kalau sekarang yang nggak jadi MC itu sekarang tinggal pasang foto bagus-bagus pakai jas, pegang mic, pegang cue card, foto Jadi. di Instagram, posting MC Ngaku Medan. MC. Nggak hashtag MC Medan. Maka itu pasti bakal datang job, jamin. Oke, apalagi dia buat harganya mungkin di bawah harga pasar dikit, Ya, pasti benar, laku. benar. Jadi untuk dia portofolio bisa. Gitu kan. Ingat ya, ini Nah, iya, sebenarnya ini untuk MC, bukan untuk open B. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal MC nih kan Pak, kan banyak nih sekarang asosiasi per MC-an. Bapak sendiri tergabung nggak sih dengan asosiasi per MC-an di Kota Medan ini? Enggak. Kenapa? Alasan kenapa Bapak nggak gabung? Karena kan sebenarnya penting ya untuk Nggak penting. Anda jujur sekali aja membela temannya Enggak, partnernya di mohon sana. maaf, kita berbeda nggak apa-apa. Buat aku asosiasi, organisasi dan lain-lain itu cuma untuk legitimasi. Tapi yang mau aku bilang, Masterpiece itu nggak pernah rame-rame, Pak. Masterpiece karaoke. Bukan. Orang-orang yang dikata-katakan ahli itu ataupun orang-orang yang memang punya ilmu yang mumpuni itu nggak akan mau rame-rame hidupnya. Mainnya sendiri-sendiri ya. Ala-ala sufi ya. Dan nggak akan pernah masuk ke dalam susunan organisasi. Kenapa? Mungkin dari Pak Fahmi dulu nih, kenapa? Mungkin kalau nanti umur udah 60-70 tahun udah jadi legend, nama dikenal, mau tergabung itu cerita lain ya. Ya kan? Udah memang kita kegiatan yang nggak di situ lagi. Fahmi sih gini, Fahmi menganggap dunia entertain itu adalah dunia keartisan. Menurut Fahmi. Nah, kalau dunia keartisan itu masing-masing punya style sendiri, gaya sendiri, Bebas ya kan? berarti Bebas. Tidak perlu mengikuti aturan yang harus gimana. Dan bukan tidak minat untuk bicara organisasi. Sebenarnya it's okay. Fahmi selalu berpandangan gini. Siapa yang mau mengetuai aku? Siapa yang mau memimpin aku? Kalau Fahmi rasa di dalamnya masih belum mumpunin, maka Fahmi menganggap oke, aku belum berada di dalam itu dulu. Gitu sih. Kalau memang nanti akhirnya ini kepentingan untuk bersama sudah teruji, sudah dibuktikan dan Ada sertifikat ISO-nya. Oke, dan akhirnya keluar kayak kita mesti ikut vaksin. Iya. Iya kan? Harus wajib Sebenarnya vaksin, kita ya. nggak mau, tapi akhirnya disuruh wajib. Ya akhirnya kita mau. Selama itu memang jadi wajib ya silakan. Tapi kalau misalnya masih boleh memilih di luar atau tidak, dan pada saat di luar ini kita toh Lebih aman-aman nyaman. saja ya bagus. Di luar ya, sendiri-sendiri aja ya. Ya. Karena aku pikir gini sebenarnya, gunanya asosiasi ataupun organisasi itu sebenarnya urusannya meregulasi ke pemerintahan. Untuk ngomongin legal standing dan lain-lain. Misalnya nih, kalau kita tergabung di orang-orang yang kerja di entertain. Dan nanti ngomongin masalah pajak pendapatan orang entertain, terus misalnya hak dan kewajiban, misalnya nanti urusan perbankan dan lain-lain. Kita tuh kan sampai hari ini tuh masih susah. Kalau pekerjaannya apa? Di pilihan di bank itu nggak ada, bos. Iya. Itu gunanya asosiasi sama organisasi. Sabar Pak, sabar. Gak gunanya ya. Sabar. Gak boleh kayak gitu dong. Tetap dong. Berarti sebenarnya Ketakutannya mereka akan mengeluarkan regulasi atau mengeluarkan kebijakan yang nanti jika tidak diindahkan itu jadi trigger buat mereka untuk membatasi pergerakan manusia yang ingin bergerak. Yang tidak tergabung dalam himpunan mereka gitu ya. Atau mau ada digunakan untuk kebutuhan politik. Apakah itu tujuannya? ternyata bisa sampai ke sana. Semakin banyak dikenal, semakin banyak dukungan. Akan semakin mudah. Untuk naik. Belum tentu. Tapi benar sih, Fahmi setuju yang tadi Bang bilang soal orang yang masterpiece itu dia jalannya sendiri dan organisasi sebenarnya memang harus berdiri untuk kesejahteraan banyak orang, bukan kesejahteraan anggotanya. Jadi kalau misalnya di dalamnya konten dan isi-isinya bukan untuk berbicara kesejahteraan, ya Fahmi rasa sih jangan dulu lah. Jangan gabung dulu ya. Intinya organisasi itu ada, asosiasi itu ada harusnya untuk mempersatukan kita, mensejahterakan kita semua. Harus ada Maupun udah gabung atau belum gabung tetap merasakan manfaatnya ya. Benar. Karena kan contoh nih, pandemi nih. Pandemi kalau ditanya mungkin ketua asosiasi pun semua juga lagi bingung. Ya. Nah sekarang kan tugas asosiasi yang harus berpikir gimana caranya dalam masa pandemi ini kita tetap harus fight. Ada nggak yang bahas itu? Nggak ada misalnya. Kalau nggak ada yang bahas itu ya berarti ngapain? Benar. Kalau cuma bahas keluar nunggu waktu ya berarti ya udah. Bahas nunggu waktu PPKM selesai itu kan ya semua juga kayak gitu. Tukang bakso pun juga nunggu PPKM selesai. Tapi kalau misalnya oke, karena kita lagi kayak gini maka saya akan mengeluarkan dekret asosiasi. Kan?
kita semua beralih ke dunia begini untuk supaya kita bisa begini. Itu kan cerita lain. Diarahkan. Sama gitu. kayak pemimpin yang sekarang. Fahmi bilang, wow, masuk nih. Fahmi Tuh, bilang, bentar, ini pemimpin yang mana dulu nih? Pemimpin yang mana dulu? kota dulu lah, kota. Kota, Jangan negara, oke. berat. Oke. Kota. Maksudnya? Wali kota maksudnya. Oh, iya. Gak apa-apa, yang penting kan kalau tadi kebijakan itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan personal. Maksudnya? Ini bukan kami yang ngomong ya. Ya. Maksudnya ya ini kan sama-sama anak muda. Iya, Bahkan benar, kalau benar, dihitung-hitung benar. umur adik-anak awaknya. Iya. Adik-anak awak masih ya kan. Jadi ya ini masukan untuk adik-adiknya. Benar. Ya kan? Nah, Sebagai abang dah ya kan? betul. Beri abang. masukan untuk Adinda ya? Iya. Supaya aman ini. Supaya masih bisa mengalir juga jobnya. Siap Itu ketua. udah dapetnya Mbak Ji. Nggak maksudnya milih nggak milih ya kan, milih nggak milih. Fahmi juga berpikir kayak kemarin tuh sempat ada hawa Panas. segar Oh, waktu kita dengar anak muda yang Mimpin. gitu. Namun Yes, begitu anak muda kita berpikir katanya kalau anak muda kan apa coba dibilang syaratnya apa? Pasti adaptif, pasti inovatif, pasti berkolaborasinya mudah gitu kan. Pandangannya baru. Fahmi tanya, PPKM idenya apa sih? Ada ide apa sih yang keluarin? Nggak ada loh, cuma ngikutin rules, aturan yang sebagaimana. Nggak ada gebrakan dari ide anak muda. Malah yang sangat Fahmi bingungin kayak ya aturan-aturan yang tidak terlalu penting sebenarnya dikeluarkan pada saat tidak efektif ya, akhirnya malah kita nih yang jadi korban nih, kita Benar. merasa dirugikan karena kita tidak jalan. mendapatkan penghasilan. Saya sedikit defense lah. Apa ya Karena kita kan butuh dengar. sebenarnya apapun kebijakan dan apapun apa namanya peraturan yang dikeluarkan itu kan berdasarkan dari hasil riset apa ya orang-orang yang memang di bidangnya, misalnya dari bidang kesehatan ya orangnya ini kan semuanya itu adalah peraturan terusan dari pemerintah pusat dan semua itu memang ada orang-orang ahli-ahlinya gitu. Ya kadang memang buat kita nggak make sense, tapi memang kebenarannya iya gitu. Contoh misalnya ada jam malam gitu. Sebenarnya kan ngomongin jam malam itu kenapa perlu pulang lebih cepat? Kalau secara sederhana saja ilmunya, kita kan udah seharian nih Pak kerja. Di malam itu tubuhnya udah lebih lemas, imunnya udah lebih lemah, nah lebih gampang terserang. Itu kenapa nggak boleh malam-malam? Kalau bisa kita bangun Kecuali sore, ada Pak. cek ya. Sebenarnya bisa bangun sore, aktivitasnya dimulai sore hari. Ya itu kan lain cerita. Badan kan bergerak kan secara jam. Biologis Sekarang ya, jam jam biologis. biologis. Lagian kan nggak semua bangunnya sore kayak Anda. Maksudnya adalah gini, dengerin. Dia ngomongnya tajam loh. Yang bekerja di sektor non formal itu presentasinya lebih rendah daripada informal. Itu kenapa diberlakukan kayak gitu. Nah, tapi gini, kalau kami bukan semua aturan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak Karena toh ada. bisa ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Cuman ini kan kita bilang pelakunya sendiri. Misalnya salah satu yang buat aturan itu jadi nggak efektif kan sebenarnya dikerjain atau nggak dikerjain sih. Benar. Ya. Nah sebenarnya mau jam malam, gila malam-malam coba ke daerah-daerah yang memang nggak ada itu jam malam, Nggak ada jam kan malam. gitu. Dan sekarang di mana daerah yang dibatasi, sebenarnya arti katanya gini, sebenarnya banyak orang yang mengangkangi aturan, tapi aturannya diciptakan. Sehingga kan sebenarnya kalau Fahmi malah lebih setuju gini, lebih nggak sukanya ketika Pak Bos kita mengeluarkan kebijakan yang akhirnya orang pada nggak dengerin. Sebenarnya kan kayak ngerasa, aduh Pak kebijakan lu sayang banget. Benar. Kan kayak Mencari gitu. celah sih istilahnya, Nah, jadi kayak gitu-gitu. mencari celah, mengakali peraturan. Lebih bagus atau kalau memang mau buat kebijakan memang bisa dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Ini sorry nih, kemarin kesimpang jalan mana lah gitu kan yang memang bekas ditutup sama pembatasan. Johor. Enggak, di Tanjung dekat Sari. sini, Setiabudi kayaknya. Budi. Nah, banyak yang ditutup kan. Waktu dia bubar pasukan itu, tempat orang itu duduk semua aja sampah jadi. Jadi sebenarnya kita mau mengatur orang yang nggak bisa diatur, yang mau ngatur kita sendiri aja orang yang nggak bisa diatur loh gitu. Iya. Orang itu di dalam pos juga nggak pakai masker. Masker dan buang Dan sampah buang sampah sembarangan. waktu itu diangkat tendanya penuh Sampah. botol air mineral, nasi bungkus semua. Jadi jorok sekali ya. apa yang mau kita tertibkan gitu? Yang mau nertibin kita juga manusia nggak tertib gitu loh. Luar biasa. Yang menertibkan kita sendiri, manusianya nggak tertib. Betul. Musahabah diri Anda. Muhasabah diri ya. Coba cek di mana dibongkar pos-pos itu pasti isinya sampah. Iya. Coba nanti Berarti kita yang cek diharapkan ya. orang itu bisa jawab. Emang kan kami bukan petugas kebersihan, Bang. Sabar. Iya. Tapi bisa dong Ya, mereka. gini ya Pak ya. Buat aku itu yang namanya sampah
nggak cuma jadi Tugasnya petugas Iya. kebersihan. Lagian kalau kita yang nyampah ke orang yang bersihkan, emang kalau misalnya mak kebiasaan jadi raja di rumah. Kau makan, piring kau siapa yang nyuci? Mama kau. Udah Pak, sabar Pak. Enggak. Durasi kita Ini ya, belum ini habis. sorry. Ini ada beberapa budaya kita yang buat aku sampai hari ini itu udah nggak relevan, Pak. Iya. Contoh kecil, kita punya anak di rumah. Aku selalu bilang sama kakak-kakak, kalau anakmu udah umur 5 tahun atau katakan dia udah bisa pegang piringnya sendiri, suruh dia cuci piring sendiri. Karena buat aku Diajarkan itu sendiri. mulai dari dini untuk mengajarkan apa ya, disiplin sama Sendiri. ya apa yang lu buat lu tanggung jawabin. Benar. Sama kayak aku juga punya ponakan tuh kalau misalnya habis jajan sampah wajib dia sendiri yang pulang. Tambahnya bawa orang kan. Kayak gitu sih aku. Jadi maksud aku ya memang ada kontradiksi ketika dari pusat ataupun dari atasan memberikan sebuah kebijakan, tapi implementasi ataupun bawah-bawahannya itu sebenarnya tidak Efektif ya. satu nggak efektif, yang kedua itu kayak jadi nggak capable melakukan itu karena kayak tadi jadi Nggak ninggalin bisa. sampah. Sampah Memang orang jadi nggak kena kotor. covid tapi orang banjir gara-gara ya Pak ya. Tolonglah. Iya. Dirapihkan ya. Sudah kita sudahi aja obrolan ini ya. Dia takut. Dia takut dari tadi. Tenang. Bercanda Pak. Iya. Tapi tolong Pak sampai dibersihkan. Ya. Itu jadi masukan aja sih Pak. Udah bisa kita akhiri nih? Belum lah. Belum bisa ya? Aku masih kesel. Masih Kesel kesel. loh kalau ngomongin orang-orang yang nggak gini loh Pak. Orang-orang nggak ringkes, nggak bersih, nggak bertanggung jawab sama kerjaannya gitu, terus kayak semena-mena sepele sama kerjaan. Betul. Itu aku paling nggak suka. Benar. Gitu. Makanya kenapa? Mohon maaf aja nih ya. Baik, tutup. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan juga komen. Terus kalau mau tadi siapa yang orang ngeributin dia, Juga, menghina-hina dia, Tag. ngundang dia, Beri komen. undang lagi di episode kedua. Siapa-siapa saja yang merendahkan Fahmi? Pulang di sini. Organisasi Sampai apa tadi yang hati kalian merendahkan Fahmi. Organisasi apa tadi yang disebut? Asosiasi. Gak ada. Apa? Himpunan apa? Yaudah kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye.